seluruh unit kerja yang ada di kementerian. Sebenarnya beberapa hal yang penting ya yang bisa kita sampaikan bahwasannya yang akan kita bahas saat ini adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan asesmen, pengukuran, ataupun memotret ya bagaimana mekanisme pengelolaan pengamanan yang ada di masing-masing unit kerja begitu. Jadi kalau mengacu dari regulasi yang ada sebenarnya ini cukup variasi ya. Sebagaimana diketahui kita sudah punya regulasi yang cukup umum ya seperti Perpres SPPE. Kemudian kita juga punya rencana terkait dengan arsitektur SPPE, kita juga punya Persejen terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, pada poin kita berkumpul pada hari ini ya Bapak Ibu, jadi kita sedang mengupayakan bagaimana situasi terkini dalam pengelolaan keamanan informasi yang ada di masing-masing unit kerja ini dijalankan. Jadi dalam waktu hampir setahun ini di Pusdatin sudah berkumpul dengan teman-teman dari Sesdijen di eselon 1 masing-masing ya, dari GTK, dari Sesdijen, kemudian dari Sesjen, kemudian dari Ijen, dari Vokasi, dan segalanya. Nah, kita berharap waktu kita dulu bertemu dengan teman-teman di Sesdijen ini sebagai induk dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini, siang ini mewakili dari instansinya masing-masing, regulasi-regulasi apa yang sudah dijalankan, disusun, kemudian dipraktekkan. Nah, pada fase ini nanti kita akan lebih banyak untuk mengetahui sejauh mana implementasi ini dijalankan begitu. Jadi mungkin kalau balapan motor itu ya, MotoGP ya, kita ini sudah di tikungan akhir Bapak Ibu. Jadi kita ingin melihat seperti apa sih performa dari masing-masing unit kerja ini menjalankan mekanisme pengamanan di unit kerjanya. Jadi ini hanya sebuah potret begitu ya, bukan sebagai audit. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa mengikuti instrumen yang sudah kita sampaikan sebelumnya yang mungkin yang sudah dapat dan nanti kita akan sampaikan secara rinci seperti apa isian-isian yang Bapak Ibu harus lakukan begitu. Nah, kita berharap bahwasannya masing-masing unit kerja ini setelah mengisi instrumen ini dengan segala data dukung ya harapannya ya, ini bisa mengetahui seperti apa gap yang ada di masing-masing unit kerjanya begitu. Jadi ini lebih ke aspek bagaimana kepatuhan ini dijalankan, dimiliki, dan harapannya ini bisa menjadi acuan yang penting saat nanti Bapak Ibu akan melakukan strategi pengembangan lebih lanjut gitu. Ini penting ya karena dengan sistem elektronik yang cukup beragam di masing-masing unit kerja ini kan pasti banyak entitas yang berperan ya. Tidak hanya dari aspek teknologi, tapi juga kebijakan, SDM, dan segalanya. Nah, dari instrumen yang kita berikan ini, semoga bisa memberikan sebuah dasar bagaimana pengelolaan keamanan informasi sistem elektronik di Bapak Ibu ini akan dijalankan. Baik skala mikro ya di masing-masing unit kerjanya dan skala makro di kementerian. Jadi sekali lagi dari Pusdatin berharap nanti kerjasamanya dan semisal nanti ada teman-teman yang akan hadir di instansi Bapak Ibu, usahakan semaksimal mungkin juga menjadi diskusi bagaimana pengelolaan manajemen keamanan informasi ini akan digelar begitu. Karena kita yakin di tengah-tengah kesibukan masing-masing ini kan pasti ada porsi yang mungkin belum terpikirkan ataupun belum pernah tergambarkan begitu. Nah, ini harapannya dengan kehadiran pengukuran ini bisa menjadikan jembatan begitu ya, bagaimana pengelolaan sistem manajemen informasi ini bisa dilakukan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu semua untuk mengawali
kegiatan kita siang ini dan kita buka acara ini secara resmi dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dibuka secara resmi. Demikian saya kembalikan ke tim panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas arahan dan pembukaan acara pada siang hari ini. Jadi untuk acara kali ini adalah sebenarnya ada untuk pengisian instrumen kematangan indeks kami ya. Jadi sebelum itu mungkin ada sedikit materi dulu langsung indeks kami. Indeks kami. Mohon izin, jadi sebelum kita melakukan pemotretan, jadi ini adalah instrumen indeks keamanan informasi atau indeks kami yang dibuat oleh BSSN, di mana diharapkan setiap aplikasi atau sistem elektronik yang dimiliki oleh satuan kerja ini diukur keamanan informasinya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan indeks kami. Jadi, instrumen ini memuat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi, kami hanya sifatnya adalah melakukan pemotretan, bukan melakukan audit. Ini adalah kita melakukan suatu pengisian instrumen tanpa audit, jadi hanya untuk memotret seberapa kuat atau maturitasnya ini sejauh mana sistem keamanan informasinya pada setiap sistem elektronik yang dimiliki. Jadi sistem elektronik yang akan dipotret adalah sistem elektronik yang krusial atau yang paling urgent atau yang paling kritikal yang dimiliki atau dikelola oleh satuan kerja Bapak dan Ibu. Nah, ini bentuknya. Jadi nanti ketika indeks kami ini diisi, di sini ada dashboard hasil akhirnya. Ini ketika ini adalah suatu contoh skor kategori SE atau sistem elektronik adalah 37 dengan kategori sistem elektroniknya adalah strategis. Hasil evaluasi akhirnya ini baik, di mana tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 ini sesuai dengan nilai 834, di mana nilai tata kelolanya sebesar 126 dengan tingkat kematangannya 4. Kemudian pengelolaan resiko sebesar 72 dengan tingkat kematangannya 5. Kemudian kerangka kerja keamanan informasi pengelolaan aset sebesar 192 dengan kematangan 5. Dan pengelolaan aset ini 258, tingkat kematangannya 3, dan seterusnya hingga perlindungan data pribadi, di mana UU PDP ini yang benar-benar
digalakkan ya untuk 2 tahun terakhir ini. Nah, jadi hasil akhirnya di spider crab-nya atau penjabaran jaring laba-labanya adalah seperti ini, di mana nilainya ada di atas. Nah, diharapkan nanti Bapak dan Ibu sebagai pengelola ada yang mengisi. Pertama, ini diisi identitas responden. Nah, ini adalah salah satu contoh. Di sini yang mengisi adalah PS Club. Alamatnya Jalan Gardu dengan nomor telepon dan email, kemudian nama pengisinya gitu. Nah, deskripsinya adalah sesuai lingkup kerjanya. Nah, untuk sistem elektroniknya, untuk kategorinya adalah seperti ini. Nanti pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Ini bentuknya drop down ya, ABC gitu. Jadi nilai investasi sistem elektronik yang terpasang ini seberapa investasinya, apakah lebih dari 30, antara lebih dari 30 miliar sampai dengan dari 30 sampai 30 miliar atau kurang dari 30 miliar. Kemudian anggaran operasional yang dikeluarkan ini berapa. Kemudian sistem elektroniknya adalah apakah sudah mematuhi terhadap peraturan standar tertentu, misalnya standar internasional yaitu ISO atau standar nasional SNI, atau tidak melakukan standar khusus. Kemudian teknik kriptografi yang dilakukan ini seperti apa? Apakah A, khusus yang disertifikasi oleh negara, B, di kriptografi sesuai standar industri, kemudian C, tidak ada penggunaan teknik kriptografi. Nah, kemudian penggunanya ini berapa? Lebih dari 5.000 atau kurang dari 1.000. Kemudian data pribadi yang dikelola, apakah data ini berhubungan dengan data pribadi lainnya, misal kayak NIK sampai ke catatan medis atau tidak. Kemudian bersifat individu atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha. Jadi ini menyertakan NPWP atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian ini hanya data biasa saja, tidak ada data pribadi yang penting. Kemudian tingkat kekritisan sistem elektronik ini seperti apa? Apakah berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak kelangsungan pada layanan publik, atau berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung, atau proses hanya berdampak pada bisnis perusahaan atau satuan kerja aja. Nah, dampak kegagalan sistem elektronik ini seperti apa? Apakah membahayakan keamanan negara atau hanya bersifat layanan publik bersifat nasional, atau hanya bersifat lokal satu provinsi atau berupa satu instansi saja. Kemudian potensi kerugian atas dampak negatifnya itu seperti apa? Apakah menimbulkan korban jiwa, terbatas hanya pada kerugian finansial, atau hanya mengganggu operasional di satuan kerja. Jadi ini adalah kategori sistem elektronik yang akan dinilai, itu kita potret itu seperti apa. Kemudian di tata kelolanya ini ada kurang lebih ada 22 pertanyaan. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu bisa secara langsung tinggal membaca bersama tim IT-nya atau tim manajemennya itu seperti apa dalam melakukan treatment di tata kelola di sistem elektronik yang telah ditentukan tadi. Nah, semisal apakah instansi atau perusahaan Anda memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya. Nah, di sini apakah sudah secara spesifik diterapkan sistem keamanan atau tidak? Jika tidak, ya tidak dilakukan, atau dalam perencanaan, dalam penerapan, atau diterapkan hanya sebagian, kemudian diterapkan secara menyeluruh. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih saja, nanti otomatis nilainya akan keluar di kolom F. Begitu juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, di mana nanti Bapak dan Ibu satuan kerja sudah yang sudah tadi hari ini sudah berkontak pada Bapak Ibu, nanti bisa mungkin semisal daring atau online, nanti Bapak dan Ibu bisa berkontak atau tiktokan dengan PIC dari Pusdatin yang telah menghubungi Bapak dan Ibu tadi di pagi hari ini. Nah, ini untuk tata kelolanya. Kemudian tata kelola ini adalah memotret bagaimana tata kelola ini diterapkan atau proses bisnis yang dijalankan ini berjalan. Nah, kemudian di sheet risiko ini adalah memotret seberapa besar risiko atau mitigasi risiko yang sudah diterapkan kepada sistem elektronik yang telah Bapak Ibu kelola. Jadi di sini pertanyaan juga sama, jawabannya hanya ada 4, yaitu tidak dilakukan, dalam perencanaan, dalam penerapan, atau diterapkan sebagian, atau yang terakhir adalah diterapkan secara menyeluruh. Nah, apapun jawaban Bapak Ibu ini adalah ya yang ada saja gitu. Nanti semisal ada bukti-bukti silahkan ditambahkan bukti-buktinya, atau dikasih keterangan di kolom I, ya, ini nama dokumennya apa gitu. Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan pengisian baik secara mandiri ataupun semisal tidak ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti tinggal berkontak dengan tim dari Pusdatin. Nah, sebenarnya fungsi dari indeks kami ini ya seberapa besar bisa ditangani nanti support oleh Pusdatin ketika suatu aplikasi yang Bapak Ibu miliki ini dikelola. Apakah nanti butuh support seperti apa dari Pusdatin, atau sistem keamanannya sudah sudah maturitinya udah tinggi atau belum. Ini nanti juga adalah langkah yang akan Pusdatin lakukan juga ke depannya gitu. Jadi karena untuk melindungi data pribadi dan juga aset yang dimiliki, supaya tidak setiap hari ada laporan bahwa ada web device atau insiden cyber yang terus-menerus di lingkungan pemerintah Kementerian Pendidikan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi. Jadi di sini adalah memotret kesiapan kerangka kerja atau prosedur-prosedur dan strategi yang udah dilaksanakan. Nah, ini untuk sheet di pengelolaan. Kemudian di sheet yang kelima pengelolaan di pengelolaan aset. Nah, asetnya ini yang sudah dilakukan ini seperti apa? Treatment yang telah dimiliki, aset yang dimiliki ini treatment yang dilakukan oleh pengelola atau satuan kerja Bapak Ibu ini seperti apa? Kemudian di sheet yang selanjutnya, di sheet yang ke-6 adalah sheet teknologi. Nah, bagaimana atau apa saja teknologi yang diterapkan, yang sudah diimplementasikan pada sistem elektronik yang sudah dibangun dan melayani stakeholder selama ini, itu seperti apa. Kemudian di sheet yang selanjutnya adalah sheet ke-7, yaitu perlindungan data pribadi. Nah, seberapa jauh sistem elektronik yang Bapak Ibu miliki, semisal mengelola data pribadi itu, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk pengamanan data pribadi yang
ada gitu. Jadi berhubung dalam perlindungan data pribadi ini pengelola sistem elektronik ini juga akan memiliki tanggung jawab yang besar gitu juga, ancamannya tidak hanya kepada instansi, juga kadang terhadap pengelolanya sendiri juga ada konsekuensi hukum yang harus di ditanggung oleh masing-masing pengelola. Jadi supaya kita memitigasi seberapa besar yang harus diterapkan langkah-langkah ke depan agar supaya perlindungan data pribadi ini dapat semaksimal mungkin dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah 8 di suplemen. Nah, suplemen ini berupa tambahan bahwa kelengkapan berupa semacam dokumen-dokumen yang diperlukan atau penerapan kepada pihak ketiga itu treatmentnya itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah dashboard atau hasil yang telah Bapak Ibu masukkan ke dalam nilai-nilainya ini ada keluar di dashboardnya. Nah, semisal ini contoh real ya. Jadi di sini nilai akhir ini tingkat pengukurannya adalah 420 dengan rata-rata tingkat kematangannya ini 2 dan 1 plus atau ya mendekati 2 gitu. Dengan pengamanan keterlibatan pihak ketiga ini 67%. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa lihat secara sekilas ini bahwa penerapan pengamanan pengelolaan risiko ini cukup baik, kerangka kerja juga cukup baik, namun kurang pada pengelolaan aset dan pada perlindungan data pribadi. Itulah hasil dari indeks kami. Jadi indeks kami ini mengukur seberapa besar maturitas yang keamanan yang Bapak Ibu terapkan di dalam aplikasi krusial yang Bapak Ibu miliki. Mungkin dari saya ini untuk awalannya adalah seperti ini. Jadi selanjutnya mungkin sesi diskusi ya. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk sharing atau berdiskusi mengapa tiba-tiba kami kok disuruh mengisi indeks kami ini atau seperti apa tiba-tiba dipaksa melakukan pengisian seperti itu. Jadi salah satu indikasi mungkin ya di atas kertas adalah aman atau tidaknya pengukurannya adalah dengan indeks kami ini. Jadi supaya nanti Pusdatin bisa melakukan mitigasi secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Pendidikan. Mungkin itu aja. Selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semisal akan diskusi atau bertanya dipersilakan. Ya, ya silakan. Ini ada pertanyaan nih dari BPMPV Seni dan Budaya. Di mana pertanyaan adalah siapa saja yang berhak mengisi instrumen ini? Apakah satu instansi hanya mengisi 1 kali? Oke, baik. Mungkin yang berhak mengisi ya biasanya adalah pengelola, kadang yang tim IT yang mengelola. Biasanya lebih sering ini adalah tim IT yang mengelola aplikasi yang dimiliki gitu.
Kemudian apakah satu instansi hanya mengisi satu kali? Ya benar, untuk biasanya 1 tahun ini satu kali, karena biasanya kan nanti dalam hitungan tahun ini ibaratnya masa masa berlakunya adalah 1 tahun itu. Jadi diharapkan nanti mungkin ada perubahan karena ada update, mungkin ada pemasangan firewall atau update-update OS atau ada update-update platform di aplikasi yang dimiliki gitu. Dan dalam mengisi ini itu mungkin nggak bisa sendiri ya. Jadi bisa dibantu oleh rekan-rekan baik dari manajemen ataupun dari tim teknis yang secara spesifik melakukan apa namanya pengelolaan terhadap aplikasi ini gitu. Jadi diharapkan nggak hanya satu orang saja yang melakukan pengisian gitu. Karena pengisian ini bersifat apa ya tim seperti itu. Mungkin itu Pak Rusfansyah. Ya Lukman izin bertanya bisa, boleh? Ya, siap, silakan. Baik Pak, saya Agus dari KSPSTK. Izin bisa ditayangkan kembali enggak Pak ya, yang tadi Pak, instrumennya. Mohon maaf izin. Iya, siap. Oke. Soalnya tadi saya terputus. Iya. Berikut Pak, pada Iya. bagian mana Pak? Saya ingin ditunjukkan kembali yang di bagian tata kelola ya Pak. Oke, siap Pak. Izin ya Pak. Ya, ini Pak. Nah, iya ini kan ada beberapa pertanyaan ya. Bisa kami diberikan contoh secara spesifik enggak ya aplikasi seperti apa gitu. Contoh kan seperti yang di KSPSTK itu kan ada beberapa memang aplikasi yang ditanamnya di Pusdatin gitu Pak. Nah ini seperti apa misalnya ya pertanyaan nomor apa ini 2.2. Ini Pak. Iya ini kan memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik gitu ya, mempunyai tugas tanggung jawab mengelola keamanan dan menjaga kepatuhan. Nah ini seperti apa kami menjawabnya sementara beberapa aplikasi kami memang adanya di Pusdatin gitu Pak, izin Pak. Iya, siap. Monggo Pak. Oke, siap. Jadi memang biasanya kan yang menjadi tusi di kementerian untuk melakukan penanganan teknologi ataupun data adalah Pusdatin ya Pak. Jadi secara segala macam infrastrukturnya di Pusdatin, sistem keamanan informasinya juga Pusdatin gitu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di setiap instansi ini Bapak dan Ibu harus memiliki tim IT atau dalam hal ini mungkin tim GSAT ya Pak. Gitu. Jadi apakah di dalam instansi Bapak Ibu ini sudah ada tim GSAT atau tim penanggulangan insiden cyber gitu Pak. Semisal tidak ada pun mungkin diharapkannya ada POC atau point of contact yang ditugasi untuk menjembatani semisal ada suatu insiden cyber gitu Pak. Mungkin ada web device atau ya sebagai narah hubung antara Pusdatin dengan satuan kerja Bapak gitu. Karena mungkin kan di fungsi dan tugas di satuan kerja Bapak Ibu ini mungkin secara spesifik memang tidak ada pengelolaan teknologinya ya. Namun bukan berarti ketika ya seperti mungkin kayak pemilik mobil gitu, nggak harus pemilik mobil itu paham akan mesin gitu. Kalau semisal ada kerusakan kan mungkin nanti akan dibengkelin ke bengkel atau ke mekanik gitu. Mungkin
kalau seperti itu kan bisa dikomunikasikan melalui hotline kepada bengkelnya gitu. Nah, mungkin lebih secara filosofinya ini seperti itu, Pak. Jadi diharapkan kalau nggak ada tim IT yang secara spesifik mengelola itu, ya nanti diharapkan adanya POC atau tim cybernya begitu, Pak. Ya, izin Pak Yahya Lukman. Ya, kalau melihat pertanyaannya kan memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik gitu ya. Nah, ini kan di kami kan tentunya tidak ada bagian yang secara spesifik mempunyai tugas untuk mengelola keamanan gitu ya. Jadi kalau PIC ada di tiap tim kerja di subdit itu ada PIC yang kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Pusdatin. Atau yang paling simpel kemarin saya lamannya ada bermasalah itu yang saya kontak ya Pak Sutriyo gitu ya di Pusdatin. Iya. Artinya paling PIC dari tiap aplikasi yang memang ada di beberapa tim kerja maupun subdit gitu Pak Yaya. Jadi kalau bagian atau orang yang secara spesifik mempunyai tugas itu ya rasanya ndak ada ya, atau ini cukup karena ada PIC yang tanggung jawab gitu, misalnya sistem pengangkatan kepala sekolah itu memang ada yang tanggung jawab secara person gitu ya di tim kerja kami. Apakah itu bisa dikatakan telah dilakukan kah atau dalam perencanaan atau seperti apa gitu Pak? Karena kami kebanyakan ya memang ada PIC-nya gitu Pak ya. Izin Pak. Siap. Oke, jadi mungkin memang karena secara spesifik kan memang tugas dari keamanan informasi ada di Pusdatin gitu. Namun ketika semisal kayak tadi Bapak katakan, ya mungkin semisal kayak apakah di situ ada peta jabatan peranata komputer atau mungkin manggala informatika atau sandiman, apakah di tempat Bapak Ibu itu ada atau tidak. Nah, mungkin nanti mungkin ada nih satu orang prakom tapi kok bagiannya tidak di pengelolaan informasi, atau mungkin tugasnya di ya mungkin secara teknis karena prakom ya mungkin lebih ke aplikasi atau apa gitu. Namun itu kan biasanya dibuktikan dengan mungkin SK atau seperti apa dari penugasan dari pimpinan gitu Pak. Jadi meskipun hanya bersifat PIC atau person saja, namun ya mungkin kalau itu kategorinya adalah dalam penerapan atau diterapkan sebagian, namun nanti ketika pembuktiannya adalah bahwa dia pertama dia seorang peranata komputer atau ada SK yang dimiliki oleh secara spesifik pengelola laman itu atau pengelola sistem informasi itu adalah ada SK dari pimpinan atau tanggung jawab yang ditanggung jawabkan oleh pimpinan di unit kerja Bapak gitu Pak. Ya baik Pak Yahya Lukman, terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang masih miss, izin kami kontak kembali ya Pak. Siap Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Mungkin silakan dari Bapak Ibu yang lain jika masih ada sesuatu yang kurang jelas. Oh ini dari Pak Rufan Syah. Pengisian instrumen kami ini hanya melalui bentuk offline dengan file Excel ya Pak, tidak online. Untuk dashboardnya hasilnya tidak bisa dilihat secara online. Oh iya Pak. Jadi ini mungkin secara offline di Excel saja Pak, tidak bisa di online kan ke misalnya Google Sheet gitu Pak, karena di Google Sheet itu nanti rumusnya itu nggak keluar gitu Pak, nggak seperti di Excel yang secara spesifik instrumen indeks kami
ini memang offline di Excel, Pak. Karena kalau di apa namanya sheet itu tidak keluar rumusnya. Memang kalau lebih enak kan kalau kita isi di online ya Pak ya. Jadi semua orang yang memiliki akses itu bisa secara support mengisi. Namun memang dari BSSN ini tidak belum mengeluarkan yang bersifat online itu Pak. Mohon izin nanti juga kami akan membagikan atau mengirim filenya ataupun dari rekan-rekan nanti di Pusdatin membagikan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pengisian indeks kaminya itu Pak. Silakan Bapak dan Ibu, semisal masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Agus, izin instrumennya dikirim via apa kepada siapa ya Pak? Oh jadi nanti mungkin bisa dikirim via WA saja Pak, untuk lebih praktisnya, karena takutnya nanti kalau via email biasanya nanti kadang emailnya tidak ini. Nah ini juga sudah saya kirim di di kolom chat, ini sudah saya bagikan Pak. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengunduh file indeks kami yang saya bagikan di kolom chat Pak. Ini masih proses unggah. Izin Pak Lukman, izin bertanya. Ya Pak Ilham. Saya Ilham Pak dari Badan Bahasa, bertanya mengenai pengisian indeks kami ini. Itu kan ada keterhubungannya dengan dokumen SMKI ya Pak ya? Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu kami mencoba menyusun dokumen SMKI, dan kemarin waktu mencoba pengisian kan kami diarahkan, mungkin ada beberapa dokumen yang tadi kita lihat di dokumen sebelah kanan tuh ada dokumen, terus nomor dokumen, nama dokumen, terus keterangan ya. Nah itu kan ada diisi ya kalau seandainya kita mempunyai dokumen itu. Nah kemarin kita sudah mencoba mengisi dokumen SMKI. Nah mungkin bisa diberikan beberapa contoh Pak mengenai keterhubungan dokumen SMKI dengan indeks kami ini. Seperti misalnya diarahkan ke tata kelola atau infrastruktur gitu misalnya, atau ke yang lain ya. Untuk pertanyaan ini jawabannya sudah ada itunya, dokumennya ini loh, preferensinya ke dokumen SMKI gitu Pak. Mohon contohnya Pak Lukman. Oke, siap. Oke, mungkin saya share ya. Nah, semisal di kolom ini pengelolaan risiko, untuk mungkin di pertanyaan yang mungkin pertanyaan pertama ya. Semisal nih, apakah instansi atau perusahaan Anda mempunyai program kerja pengelolaan keamanan informasi yang terdokumentasi secara resmi digunakan? Nah, semisal kalau untuk ini Bapak dan Ibu bisa program keamanan
pengelolaan informasi ini bisa, semisal ini adalah persesjen, persesjen SMKI 011. Nah ini, jadi misalnya adalah kita menggunakan persesjen SMKI nomor 11 tahun 2022. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu menerapkan peneraan atau mitigasi resiko, Bapak dan Ibu melakukan berdasarkan persesjen SMKI nomor 11 tahun 2022. Nah, mungkin itu salah satunya. Kemudian mungkin kita acak di semisal ini. Kemudian di misalnya pertanyaan 3.9, apakah instansi atau perusahaan Anda sudah menjalankan inisiatif atau analisa atau kajian risiko keamanan informasi secara terstruktur terhadap aset informasi yang ada, yang nantinya untuk nanti digunakan dalam mengidentifikasi langkah mitigasi penanggulangan yang menjadi bagian dari program pengelolaan keamanan informasi. Nah, mungkin ini juga di Bapak dan Ibu semisal nih sudah memiliki dokumen BIA atau Business Implement Analysis atau BCP, Business Continue BCP ya, Business Continuity Plan ya. Saya, Mas Dedi, Mas Sugni, Mukbir, Terini, Mbak Desi sama Dalut. Kalau di Pusbanglin itu Mas. Izin Pak, tidak terdengar suaranya Pak Lukman. Bentar.
Mohon izin, apakah suara terdengar? Oh ya. Maaf tadi karena apa ya, kesalahan teknis, putus jadinya. Nah, mungkin itu Pak. Jadi itu Pak Ilham, mungkin dokumen-dokumen yang selama ini Bapak buat atau Bapak berdomani, silakan dimasukkan, semisal kayak tadi adalah persetujuan SMKI ataupun dokumen apa BCP ataupun BIA yang Bapak miliki, ataupun dokumen-dokumen SOP apa namanya, apa pembuat apa dalam melakukan suatu penanganan insiden ataupun SOP penerapan, misalnya masuk aplikasi atau pengelolaan aplikasi yang Bapak Ibu miliki, seperti itu. Izin bertanya Pak Lukman, jadi dokumen Ya, Pak. yang kita isi kayak nomor dokumen itu tidak hanya dokumen yang diciptakan oleh unit kita sendiri ya, tetapi bisa Iya, mengambil Pak, contoh betul. dari dokumen pengelolaan keamanan sistem informasi website punyanya yang dikeluarkan oleh Pusdatin gitu. Kita bisa berpedoman ke situ atau ke Persesjen ini atau kalau ke BSSN bisa juga atau hanya Bisa, lingkup kementerian kita saja? bisa juga, Pak, karena Bisa UU juga. PDP kan kita sifatnya nasional, jadi produk hukum yang ada di Indonesia ini semuanya memang harus ditaati oleh warga negara ya, Pak. Jadi kita bisa merujuk kepada peraturan ataupun produk hukum dari lembaga ataupun instansi yang lain, Pak. Oh begitu. Berarti Itu selama ini sifatnya saya salah ya. mengikat. Saya anggap yang di sini ini adalah apa yang kita produk atau standar atau peraturan yang dihasilkan oleh unit sendiri atau satker kita dan kita terapkan gitu. Tetapi kita juga kalau yang di sini berarti pengertiannya kita bisa mengacu ke standar di luar yang kita terapkan ya. Gitu ya Iya, Pak betul. Lukman. Oke. Kalau Iya. Kalau standarnya ada tapi tidak dikerjakan gimana Pak Lukman? Diminta bukti dukungnya kah? Semisal ya berarti itu Reportnya Bapak, misalnya. ya mungkin nanti Bapak bisa apa, di situ kan ada 4 jawaban ya, Pak. Tidak dilakukan dalam perencanaan, dalam penerapan atau diterapkan sebagian, dan diterapkan secara menyeluruh. Semisal kayak tadi dokumen SMKI kayak Persisjen, kemudian Bapak merujuk itu dan melakukan dokumentasi terhadap apa namanya pengelolaan aplikasi menggunakan dokumen, dan Bapak lakukan itu ya, misalnya dilakukan semua, ya berarti Bapak menjawabnya diterapkan secara menyeluruh. Kalau hanya sebagian, wah saya sudah menerapkan ini tapi bagian yang lain saya belum sempurna menerapkan, berarti di dalam penerapan atau diterapkan sebagian gitu, Pak. Oh gitu Pak ya. Nah kalau dalam penerapannya itu tidak perlu diminta contoh harus berbentuk form, laporannya bisa bentuk screenshot atau apapun ya Pak. Yang penting ada bukti dukung ya. Iya, Harus betul, Pak. berbentuk report resmi atau Notulen juga bisa, Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Siap. Ya mungkin silakan Bapak dan Ibu, misal masih ada yang perlu didiskusikan. Izin Pak, mungkin bisa di-share mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keamanan di lingkungan di Indonesia lah Pak ya. Yang bisa menjadi pedoman kami Pak. Oke, baik. Mungkin nanti akan kami share mungkin di PPT yang tadi apa Pak Pak Dwi miliki juga bisa di-share nanti untuk kedengar. Kok mati? Baik, terima kasih Pak Lukman. Oh, ya. Ya, baik, sama-sama Pak Ilham.
Oh iya, ini dari Pak Rusfansyah. Bisa mulai mengisi kapan dan harus dikirim kembali kapan ya Pak? Nah mungkin ketika Bapak sudah memiliki memiliki file ini, file indeks kami ini, silakan Bapak pelajari. Mungkin nanti Bapak bisa langsung mengisinya secara mandiri. Ketika nanti mungkin ini berarti Bapak Jogja ya, nanti mungkin ketika tim kami ke mana, ke seni budaya di Jogja, mungkin nanti Bapak bisa mereview bersama-sama. Itu aja sih Pak. Bapak bisa mulai mengisi ketika sudah memiliki file indeks kami ini Pak. Bapak pelajari dulu, mungkin ketika kayak kolom yang pertama, kolom aplikasi yang akan dinilai, mungkin kriterianya adalah yang paling krusial di tempat Bapak Ibu miliki gitu. Kemudian silakan Bapak langsung isi saja secara secara online. Nanti ketika sudah sudah terisi, bisa juga dikirim, mungkin diupload. Nanti kami sediakan link dokumen untuk mengupload hasil pengisian indeks kami beserta bukti atau evidence yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, seperti itu. 3 doang, 3 jadinya. Harga dulu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, ini tadi ada tambahan dari Pak Dwi bahwa hasil semua isian yang Bapak Ibu berikan, indeks kami ini nanti akan direkap secara nasional dan hasilnya akan diumumkan di Universitas USU di Sumut dalam penyelenggaraan EduGiset Summit gitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi. Maaf Pak kalau saya terlewat info. Batasan waktu untuk diserahkan kembali instrumen ini kapan ya? Gitu. Jadi mungkin ini diisi secepatnya ya. Mungkin nanti ya mungkin paling lambat minggu depan ya Pak. Mungkin diharapkan sebelum hari Rabu sudah bisa diunggah gitu Pak. Karena bentuk pengisian ini kan secara kolektif ya, tidak bisa secara individu. Jadi nanti diharapkan pengisiannya bersama tim supaya
ketika bagian Bapak ini tidak tahu, mungkin masih bisa bertanya di bagian lain yang berhubungan seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi oleh Pak Dwi. Cukup? Oke, semisal sudah dirasa sudah cukup, nanti Bapak dan Ibu akan dihubungin oleh tim Pusdatin. Kita berkontak untuk kedepannya. Mohon izin bantuan dari Bapak Ibu supaya berkenan bisa mengisi instrumen indeks kami ini, karena juga supaya bisa kita memotret seberapa matang keamanan informasi yang dimiliki oleh kementerian ini. Mungkin itu saja. Nanti rekan-rekan dari Pusdatin juga silakan berkontak kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan tektokan kepada pemilik aplikasi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Lukman. Kalau ada instrumen yang membingungkan bisa kontak ke siapa ya gitu. Nah, mungkin Pak Lukman Arif nanti bisa berkontak Boy Malang. Pak Arif Widiansyah. Mungkin nanti Pak Arif udah ada kontaknya ya, Pak Lukman Arif ya. Oh iya, siap. Kemarin infonya sudah berkomunikasi dengan Pak Sucipto. Pak Arif sudah komunikasi dengan Pak Sucipto, jadi nanti Pak Lukman bisa juga berkomunikasi dengan Pak Arif Widiansyah gini Pak. Nanti tiap satuan kerja ada narahubungnya di Pusdatin, jadi nanti kami juga akan proaktif, mohon izin Bapak dan Ibu bersedia berkenan meluangkan waktu untuk mengisi instrumen ini yang secara aktif mungkin dari Pusdatin akan memandu Bapak dan Ibu dalam mengisi instrumen ini. Sudah selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi instrumen indeks kami ini. Mungkin itu saja dari kami. Jika Bapak dan Ibu masih ada agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Namun kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, silahkan melanjutkan acara bersama kami di offline, dan juga mohon izin nanti kami berkontak dengan Bapak dan Ibu secara secara japri atau DM. Mungkin itu saja dari kami. Semisal ada salah-salah kata dan ucapan yang tidak berkenan, kami mohon maaf.
sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.